Halo, Halo, malam Mbak Yani. malam Pasca, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, jadi kita mau mulai Instagram Live-nya dulu ya, sekarang. Oke, sebentar. Nah, oke, baik, kayaknya udah rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para senior dan sejawat sekalian. Jadi pada kesempatan ini, malam hari ini kita bertemu lagi di Instagram Live dari inaiko.meeting. Dan ini adalah IG Live pertama kita di tahun 2021. Nah, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang, akan diskusi dengan sejawat kita dari Pokja Nuklir dan Pencitraan Kardiovaskular atau juga Indonesian Society of Cardiovascular Imaging. Nah, kenapa kita bisa barengan di malam hari ini adalah dalam rangka persiapan untuk webinar pada hari Jumat besok, tanggal 19 Februari 2021, di mana webinar ini adalah kolaborasi dari Pokja Ekokardiografi, kemudian Pokja Nuklir dan Pencitraan Kardiovaskular bersama Pokja Intervensi, dalam rangka terkait dengan launching dari buku Pedoman Tata Laksana Panduan Modalitas Diagnostik Non-Invasif pada angina pektoris stabil. Ya, jadi nanti akan ada launching dari buku pedoman ini dan kita akan kupas tuntas tentunya di webinar pada hari Jumat mendatang mengenai modalitas diagnostik non-invasif pada pasien-pasien angina pektoris stabil. Nah, di malam hari ini saya udah ditemenin dengan Ibu sekretarisnya dari Pokja Nuklir dan Pencitraan Kardiovaskular. Jadi malam ini ibu-ibu sekretaris ya Pasca ya. Iya, Dan betul. nanti pas hari Nanti yang hari Jumatnya, Jumat ketua Pokjanya. betul, bos-bosnya langsung ada Dokter Aryo sama Dokter Sally dari Pokja Eko dan Selin. Pokja Nuklir dan Pencitraan Kardiovaskular yang akan mengupas tentang modalitas diagnostik non-invasif. Oke, nah sebelumnya mungkin kita akan sedikit kilas balik. Kenapa sampai akhirnya ada kolaborasi dari Pokja Ekokardiografi dan Pokja Nuklir dan Pencitraan Kardiovaskular terkait dengan pedoman tata laksana panduan dari modalitas diagnostik non-invasif ini buat pasien-pasien angina pektoris stabil. Mungkin Pasca deh yang sharing dulu kenapa tiba-tiba akhirnya kita bisa berkolaborasi dan kemudian membuat buku panduan ini nih. Iya, jadi cerita awalnya itu adalah bermula nih ceritanya kolaborasi antara Pokja Eko sama Pokja Pencitraan Kardiovaskular itu adalah dari dikeluarkannya iskemia trial waktu itu. Jadi itu kan trial yang cukup menggemparkan dunia kardiovaskular ya pada saat itu. Benar. Di mana hasilnya waktu itu sih belum di-announce secara resmi, tapi waktu itu sudah udah ada teasernya bahwa hasilnya seperti ini. Jadi yang seperti yang mungkin kita sudah sama-sama baca bahwa dari iskemia trial itu adalah pasien-pasien yang CAD stable melibatkan kurang lebih sekitar 5.000 pasien saat itu di randomize dengan bukti moderate to severe iskemia dari pemeriksaan fungsional stress test dan kemudian di randomize nih menjadi dua kelompok masing-masing sekitar 2.000 pasien. Yang satu dengan OMT plus revaskularisasi, kelompok yang satunya lagi itu dengan OMT saja. Dan ternyata hasilnya cukup mencengangkan saat itu bahwa ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna di antara kedua kelompok tersebut dalam hal survival dan outcome primer kardiovaskular. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya menggelitiklah itu ke Pokja Eko dan Pencitraan Kardiovaskular bahwa kita nih berarti screeningnya untuk pasien-pasien yang kemudian kita akan refer ke revaskularisasi ini berarti kan harus lebih bagus nih dari modalitas pencitraan non-invasifnya dulu nih sehingga benar-benar terscreen dengan baik adalah pasien-pasien yang kemudian kita kirim ke cath lab itu adalah benar-benar pasien yang memang akan mendapatkan benefit dari revaskularisasi seperti itu makanya kemudian kita sama-sama bikin untuk lebih memudahkan bagaimana sih pemilihan modalitas non-invasif untuk pasien-pasien dengan CAD stable. Seperti itu Mbak Yani. Iya, jadi yang resminya sih waktu itu kalau nggak salah ditampilkan akhirnya di ACCAH 2020 ya. Betul. Iya.
Kita sendiri Jadi, waktu itu akhir 2019 ya kalau nggak salah ya Mbak ya. malah mungkin rapatnya di ISIKAM 2019 waktu itu Ya kalau nggak betul salah. betul. Iya. Nah, jadi kan modalitas diagnostik artinya untuk angina pectoris stabil. Nah, di buku pedoman ini ya kita jelaskan bahwa sebenarnya metode dalam memilih modalitas diagnostik itu bisa yang ada sifatnya secara anatomikal, kemudian juga yang sifatnya fungsional gitu. Terkait juga kan kalau tidak salah waktu di ischemia trial itu kan juga mereka mengerjakannya dengan CTCA ya. Pasca ya? Betul, iya. Jadi pakai CCTA dulu, nanti yang stenosisnya dari CT scan lebih dari 50% itu baru di randomize ke dalam 2 kelompok tersebut. Kalau nggak salah sih seperti itu. Nah, jadi kan ada modalitas diagnostiknya yang sifatnya anatomikal dan fungsional. Nah, Betul. untuk Pokja ekokardiografi sendiri, ya memang kita lebih ke sifatnya yang fungsional. Ya, dalam hal ini adalah dengan pemeriksaan stres ekokardiografi. Jadi lebih luasnya mungkin banyak di bagian Pokja imaging ya tentunya. Karena di situ bisa dengan CTCA, bisa dengan MRI, kemudian dengan PET juga gitu. Bisa di-share sedikit nggak untuk yang masalah anatomikal dan fungsionalnya ini, Pasca? Iya, jadi ini nanti sebenarnya udah ada di buku itu ya secara in-depth-nya. Jadi betul yang dibilang sama Mbak Yani, jadi anatomical itu adalah dengan CCTA. Jadi di sini juga di buku ini kita bahas bahwa pasien-pasien kapan sih sebenarnya kita lebih prefer untuk CCTA, kapan kita lebih untuk fungsional stress test. Jadi sesuai dengan guideline juga tuh dari ESC yang chronic coronary syndrome tahun 2019. Nah, kita di buku itu sebagai kita beberapa ambil salah satu referensinya dari situ juga ya Mbak ya. Nah, di situ kan sudah disebutkan bahwa dalam menilai pasien CAD stable itu kan yang penting untuk dilihat itu adalah melihat pretest probability dan clinical CAD likelihood-nya. Nah, untuk mereka yang dengan low to moderate PTP dan CAD likelihood itu, dan jika sarananya memungkinkan, itu memang lebih di-prefer untuk mereka pemeriksaan dengan anatomical atau dengan CCTA. Namun dengan catatan nih, pemeriksaan CT scan itu kita mengirim itu adalah selain dengan low to moderate PTP, itu juga harus yakin nih bahwa satu, misalnya pasiennya dengan heart rate yang regular. Kemudian jangan kirim pasien yang dengan obese atau pasien-pasien tua yang mungkin kesulitan untuk breath hold. Jadi intinya adalah kita mengirim untuk ke arah CCTA itu adalah kita ada keyakinan bahwa nanti gambaran image yang dihasilkan itu adalah baik. Jadi kalau misalnya pasien obes, kemudian pasiennya nggak bisa breath hold, atau misalnya ada irregular heart rate, itu kan kemudian nanti image quality yang dihasilkan itu kan akan menjadi kurang optimal ya. Jadi pada akhirnya nanti hasil pemeriksaannya jadinya inkonklusif. Kalau inkonklusif kan pada akhirnya tujuan pemeriksaan kita kan tidak tercapai. Gitu. Padahal CT scan sendiri kan udah ada kontras dan radiasi, yang mana itu kan harus menjadi concern kita juga. Itu. Nah, terus kemudian kalau mereka yang PTP pretest probability-nya itu moderate, itu bisa kita pertimbangkan, moderate to severe ya, itu bisa kita pertimbangkan untuk functional stress testing. Nah, tadi yang seperti dibilang udah dibilang sama Mbak Yani bahwa functional stress testing yang paling mudah tentu saja dengan stress ekokardiografi, kemudian itu kayaknya mungkin di hampir semua center mungkin udah ada ya Mbak ya. Maksudnya dibandingkan dengan MRI dan SPEC ya. SPEC ya. Iya, mungkin kalau SPEC dan MRI mungkin masih sangat terbatas, tapi yang paling mudah dan paling visible untuk dikerjakan mungkin dengan stres ekokardiografi tersebut. Jadi kalau untuk dari segi visibilitasnya ya memang mungkin kalau untuk teman-teman di sejawat semua yang ada bertugas di daerah ya modalitas eko itu rata-rata sudah disertai dengan modalitas untuk stres ekokardiografi gitu. Tapi kalau misalnya punya modalitas untuk CMR atau untuk SPEC itu lebih baik lagi karena di buku ini kita juga bahas nih tentang sensitivitas dan spesifitasnya ya sebenarnya dari masing-masing hasil pemeriksaannya gitu. Kalau untuk di ekokardiografi sendiri memang secara fungsional
Dan saat ini kita lebih mengajak untuk teman-teman semua untuk lebih banyak menggunakan stress ekokardiografi dibandingkan ya dulu kita kan banyak yang memang pakai treadmill exercise test ya gitu. Nah, dengan stress ekokardiografi, apakah itu dengan exercise stress echo atau dengan pharmacological stress, itu sebenarnya sensitivitasnya dan spesifitasnya jauh lebih tinggi di situ. Jadi kita bisa pakai mungkin apakah dengan treadmill kah, apakah dengan ergo cycle kah untuk yang exercise, atau memang secara farmakologis pakai dobutamin. Kecuali kalau memang mau menilai perfusi miokardium ya bisa pertimbangkan untuk pakai dipyridamol atau adenosin. Gitu. Gitu. Kalau untuk stres ekokardiografi sendiri tadi kan mungkin yang paling visible untuk dikerjakan ya Mbak ya. Kalau hambatannya apa ya Mbak? Misalnya kalau tadi CT scan kan misalnya kalau kalsium nilai kalsifikasi atau kalsiumnya tinggi atau pasiennya obesitas, heart rate-nya irregular gitu kan kita agak susah ya karena nanti gambaran image quality-nya itu nggak terlalu bagus. Nah kalau untuk stres ekokardiografi sendiri ada tipe pasien-pasien tertentu yang harus kita tanda kutip sebaiknya nggak usah dikirim ke sana gitu nggak Mbak? Ya, kontraindikasinya sih mungkin hampir sama ya dengan pemeriksaan imaging. Artinya yang kontraindikasi pada pasien yang ACS yang masih akut gitu ya, aorta stenosis atau yang dengan LVOT obstruction yang sifatnya signifikan itu mungkin overall hampir sama gitu. Cuman kalau misalnya nanti disuruh milih mau mengerjakannya dengan exercise kah atau dobutamin kah, yang pertama sih memang tergantung ketersediaannya yang dimiliki apa. Kemudian yang kedua mungkin kalau untuk dari segi exercise seperti kayak treadmill itu kan waktu rest kita ambil, terus kemudian mungkin pas awal setelah itu kan untuk melakukan pemeriksaan echo pada waktu pasiennya sedang treadmill itu kan challenging, susah, iya betul. Susah. Sementara begitu udah nyampe peak kita harus mengambil dengan cepat gitu karena kalau nggak heart rate-nya udah keburu turun kan. Turun lagi, betul. Jadi itu memang kesulitannya di situ. Sementara kalau untuk bicycle itu memang saat ini sih kalau dari guideline untuk stress echo kita lebih banyak menggunakannya itu untuk diastolic stress test sebenarnya gitu. Tapi kalau punya ya nggak apa-apa. Tapi yang paling ideal sebenarnya yang supine ergo. Nah ini nih yang nggak semua center di sini juga di Padang juga nggak ada alatnya gitu. Nah jadi yang paling banyak mungkin dipergunakan adalah dengan dobutamin stress ekokardiografi. Sepanjang mungkin teman-teman semua dalam melakukan dobutamin stress echo juga siap ya dengan alat-alat emergency karena udah jelas ya efek samping yang bisa muncul di situ gitu. Kalau untuk ya itu kan kalau kita bicara tentang masalah apa yang harus dipertimbangkan ya dalam pemilihan modalitas diagnostiknya tersebut. Tapi kalau misalnya untuk kita kan melihatnya dari pretest probability ya. Betul. Jadi artinya kita lihat memang pretest probability-nya kalau udah more than moderate ya memang kita pertimbangkan tentu fungsional daripada anatomikal. Betul. Tapi ada tempatnya nggak? Kalau kan soalnya terkait dengan yang ischemia trial itu juga tuh Pasca. Karena di ischemia trial kan pasien-pasiennya juga dikerjakan dengan CTCA juga gitu. Nah, itu gimana? Apakah pada kelompok pasien yang moderate to severe kan kelompok pasien yang ischemia trial itu. Itu gimana nih menurut Pasca? Jadi kalau nggak salah tuh urutannya di functional stress test dulu. Semua moderate to severe, baru kemudian di CCTA ya. Nah, kemudian di CCTA yang lebih dari 50% baru kemudian di-randomize ke dalam 2 kelompok. Nah, jadi sebenarnya kalau anatomical itu memang kalau di guideline itu disebutkan kalau stenosisnya 50-90% itu nggak mesti mengakibatkan inducible ischemia, Mbak. Nah, jadi sebenarnya pasien-pasien yang di ischemia trial ini kan sudah tersaring dari functional stress testnya udah moderate to severe ya, berarti kan sebenarnya stenosisnya itu biasanya sih memang lebih dari 50%. Ya, karena 50-90% aja kan kadang-kadang nggak bikin inducible ischemia. Nah ini iskemianya aja udah moderate to severe, berarti kan secara anatomikal kemungkinan besar itu ada.
di atas 50%. Nah, cuman CCTA di guideline ini juga adalah untuk melihat keterlibatan left main, karena kemudian kalau dari CCTA-nya left main-nya udah ketahuan stenosis lebih dari 50%, dia langsung dieksklusi, betul. Jadi tidak kemudian menjalani randomize itu tadi. Jadi gerbang untuk anatomicalnya pertama dari CCTA dulu, tapi kemungkinan besar sih kalau dengan moderate to severe ischemia pasti CCTA-nya sudah ada yang lesi yang bermakna sih kalau menurut saya. Nah kalau misalnya dalam praktek kita nanti untuk teman-teman nih yang di dalam praktek klinis sehari-harinya kita masih nganjurin nggak? Artinya kalau sudah moderate to severe gitulah pretest probability-nya yang memang sebenarnya kan anjurannya adalah untuk melakukan tes fungsional di sini. Betul. Masih perlu juga nggak kita tetap ngerjain CCTA jadi di sini? Kalau saya, kalau udah moderate to severe ischemia, mungkin lihat keluhannya pasien. Jadi satu hal yang perlu dicatat dalam ischemia trial ini adalah bahwa memang pasien-pasien yang kemudian di-randomize antara OMT saja plus OMT plus revaskularisasi itu tidak berbeda secara bermakna dalam hal primary outcome kardiovaskularnya. Nah, tapi kemudian dari secondary outcome bahwa pasien-pasien yang dengan angina lebih severe itu mereka akan memiliki benefit untuk penurunan simptom lebih besar setelah menjalani revaskularisasi. Jadi memang kalau dari outcome primernya tidak bermakna, Mbak, antara si OMT saja sama OMT plus revaskularisasi. Tapi kalau dari quality of life-nya untuk menghilangkan simptomnya, revaskularisasi ini ada benefitnya gitu loh. Jadi semakin pasien kita datang dengan angina, semoga sih kemudian dengan dilakukan prosedur revaskularisasi itu kemudian simptom yang bisa hilang itu juga akan semakin besar seperti itu. Jadi kembali lagi mungkin kita ngelihat klinis pasiennya lagi nih, seberapa besar derajat anginanya. Kalau memang kemudian anginanya sudah kita anggap sangat berat, CCS 3 ke atas, ya mungkin langsung di-refer untuk invasive coronary angiografi sih kalau menurut saya ya. Betul. Dengan tujuan revaskularisasi. Di buku ini ya kita juga bahas ya tentang masalah alur untuk pemilihan modalitas diagnostiknya di situ. Jadi yang ditekankan lagi memang dari awal sih bahwa pretest probability-nya tuh harus ditentukan dulu di situ karena itu sangat menentukan kita mau mengerjakan pakai apa nih untuk pemeriksaan selanjutnya ya. Dan terus bagian PTP-nya juga berubah ya, Mbak, dibandingkan dengan guideline 2013 ya. Nilai-nilai persentasenya. Nah, ada di buku itu juga. Iya, ada di buku itu juga. Jadi nanti bisa dibaca di situ bahwa kan yang terakhir guideline stable coronary artery disease kan tahun 2013 tuh. Jadi sudah cukup lama kan. Nah, ini nilai-nilai PTP-nya tuh berubah dan ini sudah kita adopt di buku panduan ini. Jadi nanti teman-teman rekan-rekan sejawat bisa nyontek dari situ kalau misalnya mau lihat nih menghitung PTP pasien yang ya betul. Oke. Terus kemudian apalagi ya highlight-nya? Ini saya baru buka lagi nih. Kalau untuk masalah stres CMR atau PET gimana, Pasca? Kalau CMR itu jujur di center saya juga belum mulai nih, Mbak. Jadi kemarin kan di harapan kita lagi renovasi ya. Teman ini center di Jakarta sih sudah ada beberapa yang jalan. Nah, kalau untuk CMR sendiri itu kita bisa pakai pharmacological stress test, itu sama sih sebenarnya prinsipnya sama stress echo. Jadi kalau mau lihat perfusi itu dengan adenosin, dan kalau mau melihat regional wall motion abnormality atau inducible ischemia itu adalah dengan dobutamin. Kemudian prinsipnya sih sebenarnya juga sama juga ya. Jadi kalau misalnya dobutamin itu ya sama dengan DSE, dinaikin bertahap mulai dari dosis kecil, terus habis itu kalau di CMR itu dosis 10 mikro diambil gambarnya, habis itu 3 menit naik 20 diambil gambarnya, seperti itu, Mbak. Jadi nanti ketika sudah muncul inducible ischemia, nanti kita hitung segmennya yang mengalami inducible ischemia itu berapa, dan nanti kita bisa hitung resikonya dari situ.
Sama sih untuk DSE sama CMR yang dengan Dobu, jadi 3 dari 16 segmen yang kita anggap sebagai severe iskemia. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nanti misalnya dari teman-teman ya. Artinya, oke lah, kan pilihannya bisa ada stres ekokardiografi, bisa dengan apa namanya, dengan SPEC, dengan stres CMR gitu kan, atau mungkin malah punya PET. Kalau untuk dari segi imaging non ekonya nih gitu, di antara yang 3 itu, terus ada pertimbangan nggak untuk lebih prefer untuk milih yang mana? Kalau misalnya mungkin kebetulan bisa mengerjakan semuanya ya gitu. Nah, ada Iya. preferensinya nggak untuk mengerjakan yang mana? Mungkin saya bandingin spek sama CMR aja ya Mbak. Mungkin kalau PET itu kan juga lebih jarang lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya jadi misalnya kita butuh informasi yang lebih komprehensif. Jadi misalnya kita mau lihat viability sekalian. Itu lebih bagus dengan jadi kualitas infarknya segala macam itu bisa dilihat. Jadi selain dari inducible ischemia dengan stress test, kita juga bisa melihat viability-nya. Memang sih spek juga bisa melihat viability, tapi secara komprehensif itu tetap lebih lebih lengkap CMR. Nah, cuman CMR ini meskipun dibebas radiasi, cuman ininya banyak nih, jadi kan karena dia pakai kontras, jadi untuk pasien-pasien yang dengan IGFR-nya sudah rendah, tentu saja tidak bisa. Sementara kalau spek kan kreatinin berapa aja, IGFR berapa aja masih boleh. Jadi ya tergantung lagi nih. Jadi misalnya pasien sudah dengan CKD, mau dilihat iskemia burdennya, mau nggak mau kan pilihannya jadinya cuma spek karena CMR nggak bisa. Atau misalnya pasiennya dengan klaustrofobia, atau pasien riwayat pasang device yang tidak MRI kompatibel, atau pasien-pasien yang misalnya dulu nih riwayat patah tulang, pasang pen, atau apa, nah itu kan juga tidak bisa menjalani CMR. Jadi ya seperti itu pilihannya mungkin ke spek. Tapi untuk informasi yang didapatkan tentu saja CMR lebih detail dan komprehensif, seperti itu sih. Iya, benar ya. Ya mungkin ya kalau dari segi ekokardiografi juga, kalau untuk pemilihan stres ekokardiografi ya preferensinya kalau misalnya memang bisa mengerjakan, tapi kalau memang kita mau melihat ya iskemia di sini dobutamin stres eko mungkin lebih menjadi pertimbangan dibandingkan exercise ya begitu. Cuman kan bedanya adalah kalau menggunakan exercise kan itu dianggap bahwa progres yang terjadi itu kan physiological normal dibandingkan dengan secara farmakologis ya. Gitu. Cuman yang sangat penting itu adalah mengerjakan stres eko ini kan benar-benar operator dependent ya gitu. Jadi kalau nggak ketangkep gambarnya atau gambarnya jelek ya nanti akhirnya tidak memberikan informasi yang dibutuhkan jadinya di situ. Jadi masing-masing pemeriksaan modalitas diagnostik non invasif ini memang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi yang mungkin teman-teman semua harus ingat adalah bahwa dalam menentukan modalitas ini ya pertama kali adalah begitu pasien itu datang ke poliklinik ya tentu kita harus tentukan dulu probabilitasnya berapa sehingga kita mau memilih modalitas yang mana itu ya tentunya berdasarkan pretest probability. Itu pun juga pilihan untuk invasif juga kan memang selain tergantung dengan modalitas juga berdasarkan apakah terapi medikamentosa yang diberikan sudah optimal ya Kak? Betul ya. Nah kira-kira apalagi nih ya yang highlight dari buku kita ini Kak? Nah kalau ini Mbak, nah sekarang kan kalau bukan di kota besar ya, mungkin untuk stres eko juga mungkin kan belum terlalu rutin ya Mbak ya. Nah adanya nih treadmill doang nih Mbak. Kalau menurut Mbak Yani gimana nih? Satu-satunya fungsional stress test yang memungkinkan treadmill. Nih kita kan bicara multimodality imaging, tapi yang paling hampir di semua ada kan treadmill ya Mbak ya, mungkin ya Mbak ya. Treadmill memang. Ya kalau misalnya pada center yang punya treadmill dan punya echo, kita mungkin lebih menyarankan bahwa bisa mengerjakannya untuk exercise stress echo dengan menggunakan treadmill. Kalau ternyata nggak bisa untuk mengerjakan dobutamin stress echo dengan
alasan apapun lah itu di situ gitu. Biasanya sih kan rata-rata udah punya 2 alat itu ya. Tapi kalau misalnya baru cuman treadmill saja, ya mau tidak mau nggak punya pilihan lain ya. Walaupun sekarang kan kelas untuk treadmillnya udah turun tuh jadi 2B. Iya, iya. Tapi kita akan paham bahwa sensitivitasnya itu kan rendah untuk treadmill Rendah, exercise betul. test. Nah, jadi kalaupun misalnya ternyata dengan treadmill, tapi kemudian pasiennya itu secara pretest probability itu harusnya memang dinilai dengan fungsional, ya mungkin ada pertimbangannya untuk merefer ke center yang lebih lanjut gitu untuk pemeriksaan fungsionalnya, lanjutannya seperti apa gitu. Jadi kalau memang adanya treadmill ya udah mau nggak mau dikerjain aja dulu ya Mbak ya. Iya. Yang penting sih ya tercapai inilah hasilnya. Karena kan banyak juga pasien-pasien kayak di center saya di sini yang ternyata memang awalnya di treadmill, tapi kemudian karena tidak mampu untuk mengerjakan treadmill, hasilnya juga inkonklusif, akhirnya mau nggak mau akhirnya dikirim juga untuk dobutamine stress echo gitu. Betul. Jadi ya treadmill juga ada beberapa hambatan ya, pasien-pasien yang OA, usia tua atau apa gitu kan tidak bisa menyelesaikan. Seperti itu. Jadi memang salah satu usaha kita dengan menerbitkan buku ini ya untuk lebih mensosialisasikan lagi gitu bahwa modalitas untuk pasien-pasien angina pectoris stabil itu jangan mentok di treadmill aja. Treadmill gitu. aja, jadi, betul. Jadi harus lebih maju lagi gitu bahwa kita bisa mengembangkannya ya dengan stres ekokardiografika atau dengan stres di CMR, di SPEC atau dengan PET ya kalau punya modalitas seperti itu. Itu sih. Kalau dari imaging sendiri untuk sensitivitas dan spesifitasnya masih dianggap yang lebih superior itu dengan CMR ya, Pasca ya? Iya. Jadi kalau si CCTA itu kan dia bagus untuk merule out. Tapi kalau yang functional spec sama CMR itu dia bagus untuk merule in. Jadi makanya kan kalau rule out itu yang low probability kan. Jadi ketika tidak ya tidak gitu kan. Nah, tapi kalau yang sudah moderate to severe itu ya lebih bagus langsung di functional stress test dengan spec dan CMR. Nah, cuman ya memang kalau CMR ya itu tadi ya center yang tersedia tuh belum ya betul. Nah, mungkin dari segi informasi yang didapatkan sedikit teasernya aja nih, nanti yang lainnya dibahas. Kalau untuk Eko sih udah dibahas nanti sama Dr. Aryo hari Jumat, kalau nanti Dr. Aryo ngomong apa-apa lagi. Nah, jadi kalau informasi yang didapatkan kalau untuk mengerjakan dengan pemeriksaan stres ekokardiografi, ya selain kita mau menilai ada nggak sih wall motion abnormality, kita bisa nilai perubahan dari ejection fraction di situ. Terus kita bisa nilai perubahan dari systolic PA pressure-nya. Kemudian juga melihat apakah muncul MR iskemiknya di situ begitu, dan juga fungsi diastoliknya. Nah, itu secara ekokardiografi. Nah, kalau untuk spek dan imaging CMR sendiri, apa sih informasi tambahan yang bisa kita dapatin selain hanya masalah inducible iskemianya nih, Pasca? Kalau dari spek itu selain inducible iskemia, viability, Mbak. Bisa melihat viability. Jadi perbedaan antara pada saat rest sama stres itu kita bisa lihat perfusion defect-nya itu apakah fixed defect, apakah reversible, seperti itu. Selain juga menghitung kemudian inducible iskemia, nanti kita hitung dengan SDS, sum difference score-nya itu. Itu sih sebenarnya kalau informasinya spek. Nah, sama teritorinya ya mungkin ya. Jadi maksudnya misalnya nih ada kadang-kadang kan pasien dengan CAD misalnya sudah CCTA nih, CAD-nya 2 vessel, LAD sama RCA. Nah, itu lebih dominan mana sih? Teritori mana yang menimbulkan terjadinya inducible iskemia? Apakah LAD teritori, apakah RCA teritori? Itu di situ juga bisa didapatkan informasi dari spek. Jadi, area mana yang lebih mengalami inducible iskemia. Jadi, mana duluan nih jika memang bermakna yang perlu dilakukan revaskularisasi terlebih dahulu.
Hmm. Nah, kalau CMR tentu saja lebih lengkap. Jadi selain ejection fraction, kemudian katup juga di situ kita bisa lihat, bisa lebih detail. Kemudian inducible ischemia juga bisa. Nah, untuk yang CMR tergantung ininya Mbak, apa namanya pharmacologicalnya. Kalau misalnya dengan dobu kan kita lihatnya inducible ischemia, tapi kalau dengan Betul. adenosin kita lihatnya adalah karena dengan vasodilator stress test ya, jadi kita melihatnya ada defek perfusi atau tidak. Dan nanti kalau dengan pemberian kontras kita bisa lihat tuh LGE-nya, misalnya pasien itu transmuralitas dari skarnya. Nah itu biasanya nanti misalnya pasien-pasien dengan CTO atau apa, nah itu kita bisa lihat di situ apakah masih viable atau tidaknya dari transmuralitas skarnya tersebut. Kalau memang udah tebal di atas 75% ya tentu saja tidak ada manfaatnya untuk dilakukan revaskularisasi. Sementara kalau masih tipis skarnya, berarti kita masih ada manfaatnya untuk dilakukan revaskularisasi. Terus apa lagi ya? Ya itu sih sebenarnya. Untuk Nah kalau kalau untuk si perfusi CT, miokardium sih, kalau untuk perfusi miokardium sih kayaknya memang superior sekali ya dengan menggunakan MRI ya betul di betul situ. untuk melihat gangguan perfusi betul. Nah terus Di kalau untuk ekos, perfusi itu dianggap bermakna itu beda tuh. Jadi kalau Eko sama Dobu MRI itu kan 3 segmen dari 16. Tapi kalau perfusi itu dari 2 segmen aja kita udah anggap bermakna. Jadi lebih dari sama dengan 2 dari 16 segmen itu kita anggap severe ischemia itu tadi. Ya memang kelebihannya itulah dengan menggunakan MRI. Sementara kalau kita ngerjain stress echo kan juga kadang-kadang patient dependent ya. Tiba-tiba ada 1 segmen atau 2 segmen yang tidak tervisualisasi dengan baik di situ. Nah itu jadi akan mengganggu untuk mengambil kesimpulan. Memang sih ada penggunaan dengan enhanced ultrasound agent ya, jadi pakai kontras gitu. Cuma kontras. Ya. Tapi memang di buku ini belum kita bahas nih karena memang saat ini availability daripada kontras kan belum ada tuh di Indonesia. Gak masuk Tapi sini kalau ya, misalnya belum, jadi kalau misalnya nanti ada buku lagi bersambung. Nah, kalau yang untuk CCTA gimana? CTCA gimana? Jadi CCTA itu kan kita merupakan pemeriksaan anatomikal. Jadi nanti di situ sih kalau informasinya itu yang pertama kita bisa lihat ada kalsium skornya. Nah, kalsium skor ini juga nanti kan bisa kita untuk melihat prognosis sama untuk preventif. Jadi tergantung dari berapa kalsium skornya, itu nanti kita bisa mulai memberikan statin. Statinnya apakah yang moderate to high, apakah yang high intensity statin, apakah perlu diberikan aspirin sebagai primary prevention. Itu juga kita bisa lihat dari informasi kalsium skor. Terus yang kedua, kalsium skor dan kalsium skor ini kan tidak pakai kontras ya. Jadi maksudnya dia sekarang masuk 2B untuk screening pasien-pasien yang asimptomatik untuk sebagai modifier kan. Jadi kalau misalnya pasien-pasien screening asimptomatik terus resikonya itu borderline moderate gitu, apakah mau masuk low ataukah mau masuk high, itu kita bisa salah satunya itu adalah dengan memeriksakan kalsium score. Jadi misalnya nanti kemudian kalsium skornya tinggi ya berarti otomatis resikonya naik dari yang moderate jadi high seperti itu. Nah, terus yang kedua, lanjut ke kontras, itu nanti kita bisa melihat anatomi koronernya tentu saja. Seperti itu. Nanti anatomi koronernya sendiri di situ, kalau dari guideline kita, itu jadi di bawah 50% itu kita anggap sebagai suatu stenosis yang tidak bermakna. Jadi kalau ketemu dari CCTA itu stenosisnya kurang dari 50%, itu hanya dengan prevention aja. Jadi yang dianjurkan itu prevention, tidak ada langkah pemeriksaan selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya kemudian didapatkan moderate stenosis itu 50%, itu biasanya nanti kita anjurkan untuk functional stress test. Jadi kita mau lihat nih apakah si 50% itu sudah menimbulkan inducible ischemia apa belum. Nah, sebenarnya kalau ketemunya kemudian 70% pun stenosis 70% tapi tidak di 3 pembuluh darah, itu kita juga masih menganjurkan untuk functional stress test, Mbak.
Oh, Jadi begitu. misalnya jadi misalnya ketemu 70% gitu, itu kita juga masih mengajukan untuk assessment lebih lanjut itu dengan functional stress test sebelum kemudian dikirim ke invasif. Kecuali apa? Kecuali kalau kemudian ketemunya less than 50% atau misalnya stenosisnya 70% di 3 pembuluh darah. Nah, itu kita bisa langsung untuk invasif coronary angiografi seperti itu. Jadi anatomi CT scan itu juga ada apa namanya, ada gradingnya seperti itu. Jadi kalau berikutnya kayak pemeriksaan apa? kalau misalnya kayak apa namanya single vessel tapi di antara 50 sampai 70 pun itu sebenarnya 50 Fungsional. sampai 70% jadi udah tetapnya juga fungsional ya gitu. Fungsional, iya. Jadi tetap harus ada bukti, kembali lagi ada bukti inducible iskemia. Jadi memang benar-benar apa ya, gerbang-gerbang non invasif ini adalah apa ya, benar-benar men-screen pasien yang kemudian kita kirim ke cath lab itu adalah benar-benar yang eligible untuk revaskularisasi dan semoga mendapatkan manfaat yang paling besar dari dilakukannya prosedur tersebut. Seperti Ya, itu jadi sih. balik lagi sama hasil iskemia trial ya. Jadi Iya, betul. Nah, ini ada yang nanya nih, Pertanyaan ya. Aska. Oke, dari Dokter Silvanova tentang bagaimana sih peran GP dalam tata laksana APS jika mendapatkan kasusnya di IGD. Apakah langsung dirujuk ke SPJP untuk menentukan modalitas diagnostik, kemudian terapi yang boleh diberikan oleh GP itu apa? Ya, Ini jadi IGD angina ya, tapi pectoris. CAD stabil. Kasusnya di IGD. Oh, di IGD ya? Saya pikir di Paskes 1. Iya. Maksudnya ACS atau APS nih? Nah, ini nih. Nah, kalau misalnya bicaranya dengan APS, kalau bicaranya dengan APS untuk dokter umum kan kita punya standar kompetensi dokter Indonesia, SKDI. Di situ tuh ada level-level kompetensinya tuh. Jadi kalau pada angina pectoris, setahu saya itu levelnya itu level 3 ya. Dia level 3, tapi bukan yang harus dirujuk untuk gawat darurat di situ. Jadi bisa di tata laksana awal, kemudian habis itu baru dirujuk. Prinsipnya begitu, kalau level 3 di tata laksana awal terus dirujuk. Nah, jadi sebenarnya boleh ya sama di tata laksana awal oleh GP di situ tapi ya. tetap harus refer. Jadi Betul, di betul. situ. Nah, untuk itu jadi yang dikerjakan apa? Ya tentu assessment di situ dan kemudian tentukan pretest probabilitas pasiennya itu apa. Nah, jadi kita punya buku panduan dan ada banyak guidelines juga yang menjelaskan tentang bagaimana menentukan pretest probabilitas pada pasien dengan angina tersebut. Apalagi keluhan anginanya harus benar-benar jelas dulu bahwa ini beneran angina gitu kan, bukan non tipikal atau malah non kardiak chest pain jadinya di situ. Nah, ya itu anamnesis penting ya, angina tuh benar-benar harus angina yang memenuhi 3 kriteria itu ya Mbak ya. Betul. Jadi nyeri dadanya memang harus khas untuk suatu iskemik, kemudian ada provocating factornya, kemudian ada relieving factornya, ya baru kita bilang itu bahwa itu adalah tipikal angina. Nah, setelah itu ya mungkin tata laksana sementara buat di fase 1 ya bisa dikerjakan ya. Jadi kita bisa berikan antiplatelet, statinnya, kemudian anti-iskemianya, kemudian ya memang rujuk tentunya untuk modalitas selanjutan. Karena hati-hati, banyak pasien yang dengan angina pectoris, kemudian di EKG resting, EKG-nya normal. Tapi bukan berarti bahwa dia normal gitu. Nah, itulah kita tetap harus nentuin pretest probabilitasnya untuk menentukan modalitas selanjutannya apa nih yang mau dikerjakan. Nah, jadi untuk APS. Tapi kalau untuk di IGD sih settingannya jadinya ACS ya. ACS ya. Gimana tuh Kak? Kalau ACS nggak dibahas di buku ini. Soalnya bukunya tentang angina pectoris stabil. Oke. Ya kalau ACS itu lain lagi. Kalau ACS nanti gitu. Sudah ada guideline sendiri dari Perkis sudah ada. Iya. Jadi intinya sih begitu. Terapi inisial boleh diberikan dan terapi inisial untuk angina pectoris stabil. Saya suka ngajarin ke adik-adik dokter muda tuh jangan lupa ngasih antiplatelet, statin dan anti iskemia di situ. Betul. Anti angina juga kapan perlu ya gitu diberikan. Nah untuk itu sih kayaknya. Terus pemeriksaan lab, biokimia dan chest X-ray, yes. Sebenarnya boleh sih, boleh. Boleh kita kerjakan ya, karena itu bagian dari assessment-nya. Cuman ya kalau di guideline itu jadi sebenarnya kan pertama simptom. Assessment pertama tuh simptom, terus kemudian yang kedua kan cari tahu komorbid.
Terus yang ketiga itu basic testing. Nah, basic testing di sini termasuk ronsen, laboratorium, atau kalau memang fasilitasnya ada, resting echo, baru kemudian nanti dilanjutkan dengan itu tadi penilaian PTP, dan nanti memilih modalitas imaging lanjutan. Jadi tapi kalau jangan memang cek ada, enzim, nggak cek enzim. iya, Nanti bingung sendiri. iya, kalau naik bingung kan? Oke. Terus kemudian Ini ini ada ada pertanyaan lagi. pertanyaan dari Berta Gabriel ya. Mm-mm. Interpretasi derajat dan lokasi stenosis dari CCTA, apakah sebaiknya oleh imaging expert kardiologis, konsultan, atau ekspertisenya boleh dari radiologis? Gitu. Oh, oleh kardiologis biasa nggak harus yang imaging expert juga boleh. Jadi radiologis juga boleh. Jadi ini sebenarnya kan shared kompetensi ya. Betul. Jadi kita ini imaging ini shared kompetensi dengan, kalau dari saya pencitraan kardiovaskuler itu dengan radiologi ini banyak yang di sharing bareng-bareng nih, sama dengan kedokteran nuklir juga. Jadi saya rasa sih boleh-boleh aja ya, karena kan kita semua belajarnya sama. Nanti kalau misalnya ada hasil yang meragukan, atau misalnya terdapat diskrepansi nih, misalnya kok bacaannya seperti ini, tapi kok simptom pasiennya seperti ini, nah itu boleh kemudian nanti dikonsulkan ke second opinion atau bagaimana, itu boleh-boleh aja. Tapi ekspertise dari radiologis atau general cardiologist pun, kita general cardiologist juga secara sertifikat kompetensi juga udah boleh ya Mbak ya, baca interpretasi cardiac CT scan. Jadi nggak harus imaging expert cardiologist pun sudah boleh. Oke, jadi nggak masalah untuk Nggak masalah. membacanya, karena Betul. karena memang ada shared kompetensi ya di situ. Betul. Lalu kemudian untuk buku pedoman tata laksana ini, ini apa namanya, soft copy-nya itu sudah ada di websitenya Perki di inaheart.org. Inaheart.org. Terus kemudian kita juga ada posting di websitenya apa namanya, Indonesian Society of Echocardiography. Jadi di www.indonesian.org itu juga bisa didapetin untuk soft copy-nya di situ. Jadi intinya memang pada buku ini kita memang membahas berbagai modalitas yang sifatnya non-invasif, dengan dasar bahwa pasien yang nanti kita kirim ke apa namanya, ke intervensi, teman-teman di intervensi itu adalah pasien yang benar-benar akan mendapatkan manfaat yang paling besar ya dari pemeriksaan dari tindakan intervensi tersebut gitu. Kemudian ada message lain nggak, Pasca, yang mau disampaikan lagi terkait hal ini? Enggak sih, jadi intinya pemilihan modalitas non-invasif ini harus tepat indikasi, selektif, dan tentu saja cermat. Itu aja sih sebenarnya inti dari penulisan buku ini. Dan mencoba mengenalkan bahwa pemeriksaan tuh nggak melulu cuman treadmill test, tapi ada beberapa modalitas pemeriksaan lain yang perlu mulai dilakukan oleh rekan-rekan sejawat sekalian semua. Seperti itu. Oke, ya. Oh ya, terus kemudian ini ada pertanyaan sekalian ya. Kita bahas aja dari Rizal Rahmanda Akbar. Oke. Pertanyaannya, kalau misalnya resting echo dapatkan EF rendah, itu terus kemudian ada RWMA tentunya di situ. Terus diarahkan apakah tidak perlu PTP lagi? Ya memang kalau misalnya sudah dengan ejection fraction yang rendah, ya memang nggak perlu PTP lagi ya. Nah, cuman permasalahannya adalah mau dilanjutkan ke invasif itu tergantung dulu lihat pergerakan RWMA-nya juga. Karena kalau misalnya ternyata sudah akinetik, itu tentu pilihannya adalah mau lihat masih bermanfaat ya untuk dikirim ke invasif. Apakah tidak perlu kita melakukan pemeriksaan fungsional dulu untuk melihat viabilitas daripada miokardiumnya. Jadi bisa tetap dikirim ke stress echo untuk melihat viabilitasnya, atau juga kirim ke imaging ya, Pasca? Iya, bisa SPEC atau CMR. Jadi untuk melihat viability-nya di situ. Jadi tidak berarti bahwa EF rendah terus kemudian ada RWMA terus langsung kirim saja. Karena kalau ternyata memang nggak viable, berarti kalau kita kirim pun
manfaat yang didapat itu juga nggak besar. Sementara resikonya juga Betul. ada kan untuk melakukan tindakan intervensi gitu. Nah, jadi di sini beberapa apa namanya dari IG Live malam ini saya harapkan bahwa apa yang kita share di sini itu bisa mendapatkan insight baru bagi teman-teman sejawat sekalian bahwa modalitas diagnostik non-invasif itu tidak terbatas hanya treadmill exercise test saja, tapi ada pemeriksaan bisa dengan stres ekokardiografi, bisa dengan pemeriksaan stres pakai SPECT, pakai CMR, PET, dan juga kemudian ada CCTA, tergantung dari pretest probabilitasnya. Jadi mau tidak mau langkah-langkah itu memang harus kita kerjakan, karena tidak semua pasien itu langsung dikirim untuk tindakan invasif, kemudian mendapatkan benefit yang bermanfaat juga gitu. Karena kalau ternyata sudah non-viable di situ kan, terus ternyata dikerjakan ya nggak memperbaiki simptom, nggak memperbaiki KOL-nya ya nggak bermanfaat juga jadinya kan. Gitu. Sementara resikonya ada. Gitu. Nah, untuk lebih apa dalamnya lagi. Jadi kita mengundang teman-teman sejawat semua untuk ikutan di webinar dari Perki pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Jadi itu kolaborasi dari Pokja Ekokardiografi, kemudian Pokja Nuklir dan Pencitraan Kardiovaskuler, serta Pokja Intervensi. Nah, jadi ada wasitnya atau ininya ya, atau jurinya ya dari Pokja Intervensi. Jadi ada Dr. Aryo Suryo Kuncoro di situ dari Pokja Eko, kemudian ada Dr. Sally dari Pokja Nuklir dan Pencitraan Kardiovaskuler, kemudian ada Dr. Dafsah dari Pokja Intervensi. Jadi akan membicara dan mengupas tuntas tentang bagaimana memilih modalitas non-invasif untuk pasien-pasien yang dengan angina pektoris stabil. Gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan Jumat siang ya Mbak ya? Betul. Nah, dan kemudian nanti untuk topik modalitas ini yang ada di buku pendoman ini, teman-teman bisa dapatkan, kalau untuk soft copy-nya sementara itu bisa didapatkan dari website inaheart.org ya, jadi website resmi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Oke. Ada lagi Pasca sebelum kita tutup? Sudah. Iya. Nanti yang masih punya pertanyaan bisa disimpan nih buat hari Jumat siang sambil mendengar penjelasannya dari pakar-pakar yang sangat hits itu. Iya. Kalau kita bagian jualan webinarnya doang ya Mas. Iya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Iya. Sampai ketemu lagi di Instagram live berikutnya. Terima kasih banyak Dr. Pasca sudah menemani pada malam hari ini. Kita ngundang teman-teman untuk follow jadi di inaeco.meeting, dan kemudian juga ada dari Iski ya _Perki. Iski _Perki. Oke, Iski _Perki. Biar followernya tambah banyak. Ya, kita akan banyak posting di situ untuk setiap kegiatan yang terkait dengan masalah ekokardiografi dan juga untuk masalah pencitraan kardiovaskular di situ. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yani. Makasih Pasca. Sampai ketemu. Iya.